Baik. Sebentar Pak, saya lagi buka di laptop. Oh ya. Bentar. Bapak Ibu yang lain silakan diganti backgroundnya dengan jangan yang orang tua Bapak Ibu, yang GTK. GTK. Pak Lukman, yang orang tua diganti GTK, tapi nggak apa-apa sih, sudah seharusnya sih. Berapa kamat? Backgroundnya itu sebenarnya yang tadi, yang baru itu sekarang GTK, lihat di belakang saya. Oh, ini salah ya tadi ya. Emang beda ya? Beda. Ya Nabi. Pak Kamat. Udah dikirim semua ke MAN, ke info, ke TPM, udah dikirim semua. Bentar. Pimpinan juga ada. Celananya enggak. Silakan Pak Lukman, Pak ini. Enggak. Celananya enggak. Pak siapa? Pak Sofian ya, buka. Bentar Pak. Lagi itu dulu Pak, masih loading Pak. Oh ini masih pakai HP ya? Masih pakai HP saya Pak. Boleh ada Pak Lukman Pak, mungkin Pak. YouTube. Baik, saya sapa dulu. Assalamualaikum Bu Zain. Bu Zain, mana Bu Zain? Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Pak Sinwan ya. Waalaikumsalam Pak, sehat selalu. Ini gambarnya. Sehat alhamdulillah. Bu Rini, Assalamualaikum. Halo Bu Rini. Situ Pak. Mana tuh Bu Rini itu? Bu Ipin, halo Assalamualaikum Bu Ipin. Bu Rini belum nyaut. Waalaikumsalam Bapak, waalaikumsalam ya Pak. Assalamualaikum Pak Sarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Nur Aini TU. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya. Assalamualaikum Bu Mirna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum Bu Ajeng. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah. Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah Pak. Terima Pak. Oke. Assalamualaikum Bu. Siapa nih Man 21 Jakarta nih? Man 21 Jakarta siapa nih? Pak, laptopnya lagi lelet Pak. Bu Nurbaini, iya, iya. Nurbaini Pak. Iya. Vina Pak, Vina. Mana Vina? Vina mana Vina? Assalamualaikum Vina. Assalamualaikum. Salam. Vina yang Man 21 Vina. Ya Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu Baini Man 21 itu. Assalamualaikum Badri. Badri mana Badri? Assalamualaikum. Badri. Assalamualaikum Bu Makfirah. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Bu Sarah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yulia.
Bu Yulia. Assalamualaikum Bu Tami, mana Bu Tami? Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Pak Ajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gelap, gelap. Assalamualaikum Bu Eva, Bu Uwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Pak Das. Das. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padas masih di unmute. Assalamualaikum Bu Rini, Bu Rini. Nggak bisa, Pak. Assalamualaikum Pak Andriani, Bu Andriani, sorry. Baik ya, sudah semuanya. Oke, cukup. Nanti kita kelamaan. Saya langsung saja Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala TU Mando 1 Jakarta, Bapak Sofian Dali SPD. Yang saya hormati rekan-rekan wakil di semua bidang, terutama bidang kesiswaan, Pak Lukman Abad, SAG MSc, Wakamat Bidang Humas Pdi, PDMF, Wakamat Bidang Kurikulum hadir nggak ya? Ya oke. Bapak Ibu Guru, para GTK Manusia Jakarta dan rahmatan Allah SWT, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan keberkahan semua. Salawat seiring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kehadiran baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang mulia, geliat madrasah pada hari ini tidak hanya madrasah Bapak Ibu, sangat luar biasa ya. KUA, penyuluh, pengawas, para kemenak, para staf dan semuanya bergerak hari ini. Entah apa yang ada di badan negara kita ini, jadi kita harus bergerak menghimpun kekuatan bersama, mensosialisasikan sebuah anjuran luar biasa mulia dari kementerian kita, Kementerian Agama Republik Indonesia terkait dengan perkembangannya pandemi pada minggu-minggu terakhir ini, maka dirasa perlu menggiatkan dan juga menghidupkan sebuah squad yang luar biasa besar, kuat, yaitu squad Kementerian Agama dari ASN semuanya dan orang-orang terlibat di semua lembaga, satker dan instansi Kementerian Agama. Hari ini semuanya bergerak, Bapak Ibu sekalian, terperangah karena memang butuh sekali uluran tangan dari seluruh kementerian. Saya memulai acara ini mensosialisasikan dari jam 13.22, berarti nanti kita akan selesai jam 13.52 Bapak Ibu sekalian. Mohon diperhatikan karena terkait dengan sumbangsi dan peran serta kita untuk 2-3 hari ke depan. Masih jelas suara saya Bapak Ibu? Jelas, Pak, jelas. Jelas Pak, jelas. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Tolong disimak Bapak Ibu sekalian, ini sosialisasi akbar bersama GTK Mando 1 Jakarta terkait dengan pertama saya harus memberikan pemahaman dan konsep tentang SE Menak nomor 20 tahun 2021. Kemudian yang kedua apa yang harus kita lakukan dan yang ketiga bagaimana bentuk pelaporan. Jadi 3 poin penting itu. Sekarang saya bergerak dari awal dulu terkait dengan sosialisasi SE. SE itu singkatan dari apa Bapak Ibu? Surat edaran ya. Surat edaran. Oke, surat edaran udah kelihatan ya. Udah terima kasih ya aja. Surat edaran Menteri Agama
Republik Indonesia tahun 2021. Apa yang terkait dengan surat edaran ini, Bapak Ibu sekalian? Sama ya. Sudah pernah mendapatkan SE ini, Bapak Ibu sekalian? Sudah pernah mendapatkan belum? Belum. Belum ya. Jadi terkait dengan surat edaran ini, apa pemahaman yang harus kita sampaikan, yang harus kita berikan, yang harus kita miliki untuk kita sampaikan kepada masyarakat ya. Jadi kita akan coba membaca yang sudah dirangkum nih di dalam slide ya, SE dari Menteri Agama ini. Baik Bapak Ibu sekalian, surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia tahun 2021 ya. Berarti belum lama ini ya. Kita dari 16, 15, 16, 17, 18, dan 19 sekarang masuk kepada implementasi dari keberadaan kita selaku ASN di Kemenak ya, di Kementerian Agama. Kita mulai yang pertama maksud dan tujuan. Bersama-sama Bapak Ibu ya. Surat edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk memberikan panduan bagi pemangku kepentingan dan umat beragama. Sebagai pemangku kepentingan kita di dalamnya ada kepala kanwil, ada bidang, ada kabak, kabit ya, ada kepala kantor, ada kasih, ada kepala madrasah, ada seluruh ASN lah. Seluruh ASN maupun non GB PNS yang ada di dalam institusi agama itu masuk dalam pemangku kepentingan. Nah, ini secara khusus, secara umumnya adalah umat beragama. Ya, secara umumnya adalah umat beragama. Berarti kita masuk ke dalam dua lingkup ini sebagai pemangku kepentingan, sebagai umat beragama, sebagai hal yang khusus, sebagai hal yang umum di seluruh Indonesia dalam melaksanakan kegiatan peribadatan keagamaan ibadah masing-masing ya. Pada masa pemberlakuan PPKM level 3 dan level 4 wilayah Jawa Bali dan juga perpanjangan PPKM berbasis mikro. Jadi itu ya terkait dengan kita maksud dan tujuan. Ruang lingkupnya apa Bapak Ibu sekalian? Ruang lingkup SE ini yaitu adalah mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan peribadatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, SE20 ini khusus mengatur pelaksanaan kegiatan peribadatan keagamaan di tempat ibadah. Itu SE20. Kan ada lagi SE16, SE17, SE18 ya. Terkait dengan itu, nah nanti Bapak Ibu mau fokus di sosialisasi apa ya. Tapi saya sarankan karena kita membahas penuh tentang SE di SE20 ini, maka kita nanti akan fokus di SE20. Jadi tentang pelaksanaan kegiatan peribadatan keagamaan di tempat ibadah pada masa PPKM level 3, level 4, COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Yang kedua, pemberlakuan PPKM berbasis mikro. Jadi dua itu ya, PPKM level 3, 4, dan PPKM mikro. Ketentuannya apa? Satu, tempat ibadah di kota, kabupaten, Jawa Bali dengan kriteria level 3 dan level 4 tidak mengadakan kegiatan peribadatan. Ada ya, dan keagamaan berjamaah, ya peribadatan atau keagamaan berjamaah atau kolektif selama masa penerapan PPKM dan pengoptimalkan peribadatan di rumah. Jadi nggak ada di tempat ibadah, adanya di rumah. Ya, ini bahasa regulasi organisasi ya Bapak Ibu, mohon dipahami. Yang kedua, tempat ibadah kabupaten kota pada zona oranye dan merah tidak mengadakan kegiatan peribadatan atau kegiatan keagamaan berjamaah atau kolektif selama masa PPKM mikro dan mengoptimalkan ibadah di rumah. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Kalau ini yang PPKM level 3, 4, yang satu, yang duanya
PPKM berbasis mikro yang zona merah dan orange ya di rumah, semuanya berada di rumah. Yang ketiga, tempat ibadah kota yang kabupaten kota pada zona hijau kuning dapat melaksanakan kegiatan peribadatan dan keagamaan secara berjamaah kolektif dengan menerapkan prokes 5M yang ketentuannya akan dijelaskan selanjutnya. Lanjut Bapak Ibu ya, yang keempat. Oh enggak, langsung. Jadi ketentuannya 3 ini. Level 3-4, kemudian zona merah dan oranye, kemudian zona kuning atau hijau. Ya, jadi 3 ini. Lalu bagaimana ketentuan penyelenggaraan ibadah pada kabupaten zona hijau dan kuning? Bapak Ibu, saya rasa untuk menyingkat waktu, kita tidak bahas dulu zona hijau dan kuning. Kenapa? Karena untuk saat ini DKI Jakarta berada pada zona merah ya Bapak Ibu ya, sepakat ya, dan juga sedang melaksanakan PPKM berbasis mikro. Sepakat ya Bapak Ibu, ini kita bahas ya, agar lebih efektif waktunya. Sepakat Bapak Ibu? Coba tulis di chat, sepakat gitu. Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Sepakat. Lanjut. Tidak sepakat. Iya, tidak sepakat dibahas juga. Dibaca. Ntar saya kirim Pak Das. Zona hijau dan kuning. Emang Rorotan udah kuning Pak? Rorotan hijau, Rorotan. Serius? Rorotan hijau. Ya udah kita bahas ya zona hijau dan kuning. Jadi ketentuan penyelenggaraan ibadah di zona hijau dan kuning itu berlaku bagi siapa? Pengelola tempat ibadah, berarti ini DKM lah atau marbot lah ya. Marbot ya. Nah ini marbot itu menyediakan petugas, jadi masjid itu menyediakan petugas untuk menginformasikan serta mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan 5M. Nah, Bapak Ibu nanti kalau mensosialisasikan ini ke zona hijau, ya sampaikan seperti ini. Ya. Kemudian ingat Bapak Ibu, sosialisasi nggak selalu masif kayak gini. Bapak Ibu kirim Zoom 4, 5 orang, 6, 7, 8, 9 nggak apa-apa, udah ngobrol aja itu dengan itu. Sampaikan. Itu udah masuk sosialisasi. 2, melakukan pemeriksaan suhu tubuh dengan termogan. Ya, itu bagi pengelola tempat ibadah ya, marbot lah DKM. 3, menyediakan hand sanitizer dan sabun cuci tangan dengan air yang mengalir. 4, menyediakan cadangan masker di masjid-masjid. 5, melarang jamaah dengan kondisi tidak sehat untuk mengikuti peribadatan di tempat ibadah. Yang ke-6, mengatur jarak paling dekat 1 meter. Ya, itu disampaikan, namanya juga sosialisasi kan, bisa terima bisa enggak, yang penting disampaikan. Yang ke-7, tidak menjalankan kotak amal. Ya. Yang ke-8, memastikan tidak ada kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan peribadatan keagamaan dengan mengatur akses masuk dan keluar jamaah. 9, melakukan disinfeksi ruangan pelaksanaan kegiatan peribadatan dengan secara rutin, apakah sepekan sekali, 4 hari, 3 hari sekali. 10, memastikan memiliki ventilasi udara yang baik, dan seterusnya. 11, memastikan kegiatan peribadatan hanya diikuti oleh jamaah yang paling banyak 30%. Ya, ini zona hijau dan kuning hanya 30% bolehnya nih. Ya, kalau selama ini 500 berarti paling banyak 150. 12, melaksanakan kegiatan peribadatan keagamaan paling lama 1 jam itu maksimal, paling lama. Itu zona hijau dan kuning. Nah, bagaimana dengan zona merah dan orange? Oh, masih ada nih zona hijau dan kuning. Kalau melaksanakan khutbah atau ceramah atau pengajian ya majelis taklim, harus ada ketentuannya. Penceramah wajib ya, penceramah wajib menggunakan masker dan face shield dengan baik dan benar. Itu sampaikan aja ke marbot ya, ke DKM. Khotib atau penceramah menyampaikan khutbah nggak boleh lebih dari 15 menit, paling lama 15. Yang ketiga, khotib penceramah harus menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Oke ya, itu hijau dan kuning. Lalu bagaimana dengan jamaah? Jamaah selalu disampaikan, jadi mereka harus punya pengumuman untuk disampaikan kepada jamaah, menggunakan masker dengan baik dan benar, menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak dengan jamaah paling dekat 1 meter ya. Dalam kondisi sehat, suhu badan harus di bawah 37 derajat Celcius. Itu untuk jamaah.
Yang kelima, tidak sedang menjalani isoman, ya. Tidak boleh orang isoman itu jalan-jalan. Isoman ya di dalam ruangan tempat dia di karantina, di rumah atau di rumah sakit. Membawa perlengkapan peribadatan sendiri masing-masing, ya. Jadi kalau seandainya kita mau sholat ke masjid, ya pakai peci sendiri, jangan peci orang, nggak boleh. Pakai masker sendiri, jangan masker orang. Sajadah sendiri, sarung sendiri, ya, gitu. Jangan pakai sarung bersama yang ada di masjid. 7. Menghindari kontak fisik atau salaman. Ya. 8. Tidak baru kembali dari perjalanan di luar daerah. Nggak boleh. Harus nunggu 1 pekan dulu baru bisa bergabung lagi dengan masyarakat. Bagi yang berusia 60 tahun atau sedang sakit-sakitan, ibu hamil menyusui disarankan beribadah di rumah. Ya, bagi jamaah tuh ada 9. Nah, ketentuan penyelenggaraan ibadah pada Kabupaten Kawasan Hijau Kuning, gini. Pejabat pimpinan tinggi Madya, pejabat pimpinan tinggi Pratama Pusat, rektor, ketua perguruan tinggi keagamaan negeri, kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, kepala madrasah nih masuk di dalamnya, atau kepala satuan pendidikan keagamaan, kepala KUA, penghulu, penyuluh, serta seluruh ASN lingkungan Kementerian Agama, wajib melanjutkan sosialisasi Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 tentang gerakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan 5M. Melakukan sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan surat edaran ini. Jadi melakukan sosialisasi dan pemantauan. Nah, pemantauan ini Bapak Ibu sekalian nanti yang akan dilakukan oleh balai pejabat di atas kita ya dari Kementerian Pusat. Bagaimana pemantauan terlaksananya surat edaran ini. Nanti ada di sini yang menjadi fokus kita. Dalam melakukan pemantauan sebagaimana maksud dalam huruf A, berkomunikasi dengan pimpinan satuan kerja, pimpinan pemerintah, satuan tugas penanganan COVID-19, dan aparat keamanan. Melaporkan, nah ini dia, melaporkan pelaksanaan pemantauan sebagaimana maksud dengan dalam huruf A kepada pimpinan satuan kerja secara berjenjang. Ya. Oke, itu terkait dengan lalu bagaimana apa target sosialisasinya? Kalau kita nih guru nih, target sosialisasi kita banyak, bisa wali murid, bisa siswa, ya, wali siswa ya, bisa siswa, bisa komite, bisa rumah ibadah itu masjid, musola, surau, dan lain sebagainya. Bisa lembaga kemasyarakatan itu bisa apa, majelis taklim, pos kakak, posyandu, katak, ya, RT RW, tokoh dan lain sebagainya. Itu target sosialisasi ya, Pak. Artinya kita harus mensosialisasikan nih Bapak Ibu. Ada gerakan, nanti saya berikan toolsnya inilah Bapak Ibu ya. Sosialisasi itu kan menyampaikan saja. Diterima syukur, nggak diterima ya sudah, laporkan saja, dia nggak terima. Gitu. Tapi harus ada gerakan sosialisasi. Kemudian, media sosialisasi kita. Media sosialisasi kita itu bisa media sosial media, WhatsApp, IG, Twitter, FB, DLL, Bapak Ibu lebih tahu lah ya. Kemudian ganti foto profil dengan foto profil yang terkait dengan kesesuaian dengan SE. Atau ya tentunya harus bikin flyer atau bikin Twibbon. Ini minta tolong nih tim Humas nih Pak Das, Bu Tami, Pak Arif untuk membikinkan Twibbon terkait dengan surat edaran. Ya, temanya ya mengawal dan menjalankan surat edaran nomor 20 Kementerian Agama Republik Indonesia gitu ya. Atau melalui media conference, Zoom, Google Meet, YouTube, atau Facebook juga bisa kan media conference. Maksudnya Bapak Ibu bisa lewat WA undang beberapa orang, misalnya kalau tokoh masyarakat, haji, kemudian DKM masjid ya undang aja. Yang hadir diundang 15 orang, hadir 5 ya lanjut aja media konferensi, sampaikan seperti ini ya. Dan lain-lain. Itu media. Lalu dalam pelaksanaan itu kita harus buatkan bukti fiksi, foto-foto, ya screenshot, bisa flyer, Twibbon, kolase foto ya. Jadi kita buatkan kolase fotonya, video singkat, cuplikan, ya cuplikan acara kita. Video singkat ini kecil, cuman satu layar ambil kayak foto, cuman video gitu, kayak foto 3 biji, 4 biji digabung jadi video singkat karena dia nggak boleh lebih dari 10 mega. Atau link YouTube juga butuh fisiknya ya gitu dan lain-lain. Nah, itu yang kita lakukan sudah ya udah 2 ya, memahami apa yang kita lakukan. Sekarang laporan sosialisasi prokes menghadapi pandemi. Laporannya gitu Bapak Ibu.
bukti fisik tadi masukkan ke dalam aplikasi yang sudah dibuat oleh Kemenak Pusat, ya. Jadi kita akan mendownload aplikasi kecil sih aplikasinya. Sebenarnya itu Google Meet, tapi sudah dibuat aplikasi ya Bapak Ibu ya. Dikit kok, satu naskah ya, satu halaman, dia tidak pakai next back nggak ada, satu halaman aja. Sekitar 6 atau 7 pertanyaan. Laporan yang diberikan minimal 5 macam sosialisasi. Jadi Bapak Ibu minimal 5 kali sosialisasi. Sebetulnya kalau wali kelas berarti ke siswa. Lalu Ibu Bapak Ibu sebagai anggota, sebagai pembina ekskul, kumpulin anak ekskulnya, sosialisasi lagi nggak apa-apa. Walaupun mereka sudah sosialisasi di kelas, sebagai wali kelas, sebagai anak ekskul juga dikumpulkan lagi, sosialisasi lagi, ya pakai Zoom lagi. Nggak usah lama-lama lah, 15-20 menit lah, kan bisa pakai Zoom yang gratisan ya Bapak Ibu ya. Berikut aplikasinya nih aplikasinya itu bentuknya laporan itu adalah Kemenak Pantau Sosialisasi Prokes COVID-19 aplikasi. Ini sudah saya kirim lewat WA Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ada masalah saya kirim lagi panduannya. Begitu Bapak Ibu, terima kasih, selesai kan? Baik, jadi direncanakan mulai hari ini, entah malam ngobrol juga boleh ngobrol nih, Bapak Ibu ngobrol. Nanti saya kirim nih apanya nih, PowerPoint-nya ke WA, ngobrolin tentang surat edaran, lalu foto, kasih foto. Udah, foto itu jadi bukti fisik Bapak Ibu sedang sosialisasi. Ngumpul 3 orang, 4 orang, 5 orang boleh itu sosialisasi. Itu Bapak Ibu ya, tapi harus dilaksanakan. Minimal 5 ya, 1 orang. Atau kalau kita ada 50 orang berarti ada 200 laporan ya. Termasuk teman-teman TU ya juga demikian, dan teman-teman ngumpul ya. OB ngumpul sesama OB, ngobrol, nggak apa-apa. Bagaimana caranya dan sebagainya, Bapak Ibu. Saya akan kirim nanti terkait dengan aplikasinya, kemudian teknik kalau ada masalah-masalah di aplikasi. Baik, Bapak Ibu sudah 19 menit, ya. Masih ada 9 menit lagi. Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Tambun zona hijau, mantap, sepakat. Wah, ini sepakat semua, sepakat. Oke. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanyakan? Kalau tidak ada, langsung action. Hari ini sampai Minggu, nanti Minggu sore saya sudah minta laporannya ya Bapak Ibu, sudah berapa? Bapak Ibu lapor aja, tapi Bapak Ibu mengisi aplikasi sudah saya kirim lewat WA. Pak Sam, tanya Pak Sam. Siap. Itu sosialisasinya kalau misalnya pakai YouTube semua bisa Pak? Atau harus beda-beda? Ya bisa, nggak apa-apa. Bisa YouTube semua, bisa. 5 teman bagaimana caranya mensosialisasikan lewat YouTube? Enggak, tadi kayak misalnya itu apa, yang Gmeet gitu, kita videoin terus kita taruh di YouTube gitu, gimana Pak? Nggak usah, ada Gmeet-nya itu saja udah menjadi sosialisasi Pak. Ngapain ke YouTube lagi? Oh gitu. Gmeet-nya saja kan sudah selesai. 5 macam Betul, itu kan? nggak apa-apa Pak? Kayak gitu semua, Gmeet Iya, 5 semua. macam. Gmeet semua nggak apa-apa. Tapi kalau punya teman ngobrol dengan jarak itu kan boleh dilakukan. Kalau ke kelas boleh nggak Pak? Boleh ke kelas. Ke kelas maksud ngumpul anak-anak. Iya, maksudnya pakai jam dikit boleh nggak? Pakai jam dikit Pak, boleh Pak? Kalau misal kita ngirimkan dalam bentuk screenshot misal ya, kan ini ada bisa di screenshot, kemudian kita kirimkan ke anak-anak, kemudian ada voice note Pak, kemudian kita screenshot di HP itu boleh nggak? Boleh, bisa. Sarana komunikasi semuanya tidak terbatas Bapak Ibu. Yang penting bisa dibuatkan bukti fisiknya. Oh gitu, ya udah Pak. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Pokoknya 5 ya Pak ya. Ya. Artinya 5 itu apa? Setiap kan ngisi itu di submit. Ngisi aplikasi submit. Terus isi lagi submit, isi lagi submit, isi lagi 1 sampai 5 kali submit. Dia bisa berulang. Gitu, bisa ya, bisa paham ya gitu ya, bisa berulang ya. Bisa. Aplikasinya sudah dapat ya Bapak Ibu?
Silakan, apalagi begitu aja. Jadi apa yang sudah saya kirimkan itu digunakan saja, difungsikan. Nanti Bapak Ibu butuh ini slide PowerPoint ini saya kirim di grup, perlu ya? Iya Pak, boleh Pak. Perlu Pak, perlu. Perlu ya, oke. Terakhir kawan Pak? Minggu sudah dapat berapa lah dulu? Minggu besok Pak. Iya, malam ini Bapak Ibu ngundang aja berapa orang ngobrol, atau Ibu datengin orang lagi duduk ngobrol, atau Ibu undang lalu WA ngobrol. Iya Bapak Ibu semuanya udah, karena ini sudah ditunggu banget nih dengan Pak Menteri ya. Seminggu apa Jadi minggu besok Pak? kan minggu ini, minggu besok tanggal 1. Iya Pak. Kayak saya nih, saya sudah melakukan 2 kali sosialisasi tadi dengan dengan pesantren, hari ini dengan GTK. Mungkin nanti saya Ibu kan bisa dengan apa? Dengan anak-anak. Kalau Pak Jaya bisa dengan majelis taklimnya, dengan TPA-nya gitu Pak Jaya. Ya. Kalau flyer doang boleh nggak Pak? Siap Pak, siap. Flyer doang boleh nggak Pak? Boleh. Asal disampaikan flyer itu di dalam bentuk grup apa, nanti foto. Flyer dikirim ditaruh di IG, dikirim di status WA, gitu kan bisa ya? Ini lihat Bapak Ibu. Siap. Ya. Kelihatan nggak di sana? Nih, yang cuman beberapa, kelihatan nggak di sana? Berapa man tuh sudah mengirim ya? Man 1, 27 orang sudah, gurunya 27 guru, man 2 udah 47 guru, man 4 38, man 5 16, man 6 63 orang, keren banget itu. Man 7 23 orang, man 8 38 orang, on proses aja sudah dilaporkan. Nah, di bawah itu kelihatan ya ininya, WA-nya ya? Enggak kelihatan. Nggak kelihatan, kan saya lagi screen sharing nih. Belum kelihatan. Oke. Udah. Remote berarti. Tinggal 5 menit lagi Bapak Ibu waktu kita. Kalau tidak ada pertanyaan, selamat beraktivitas. Saya tinggal kirim. Kita komunikasi lewat WA saja. Siap. Ya Pak. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Pak ulangi Pak, tugas kita apa Pak? Tugas kita mensosialisasikan SE20 yang isinya itu adalah tentang teknis pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah yang sedang berlaku di daerahnya itu PPKM level 3 dan 4 atau PPKM yang diperpanjang ya, berbasis mikro. Disosialisasikan isinya apa tadi? Isinya yang tadi saya sampaikan ini. Isinya ini tentang peraturan peribadatan di zona-zona merah kuning, merah orange dan kuning hijau. Sosialisasi itu nanti memberikan pemahaman kepada orang agar melaksanakan sesuai dengan surat edaran ini. Zona merah dan orange tidak boleh di tempat ibadah, di rumah saja. Kuning dan hijau boleh di masjid, tetapi dengan protokol yang ketat, ya, protokol kesehatan. Begitu Ibu. Nanti kita bisa menggunakan media sosial atau Twibbon, profile, flyer, ya, ganti status, update status, ya, sharing di statusnya, atau di media conference, Zoom, Google Meet, YouTube, dan lain-lain. Lalu bikin bukti fisiknya, foto-foto, ya, flyer, Twibbon, kolase foto singkat, dan laporkan, ya. Laporkan itu ke aplikasi
aplikasi nanti sudah saya share kalau nggak salah ya. Sudah di-share. Minimal 5 ya. Minimal 5 itu 5 bentuk dengan ke orang yang segmen yang berbeda. Jadi lakukan sosialisasi minimal 5 kali dengan segmen yang berbeda. Medianya boleh sama, tapi segmennya harus berbeda. Jadi intinya di segmen yang berbeda. Medianya boleh sama, boleh macam-macam. Kalau Nah, share di selanjutnya WA, Bapak Ibu silakan isi apa? Pak, kalau share di WA aja bisa tuh Pak. Apa tuh? Ini sosialisasinya Bisa. bisa. Ya Bapak Ibu. Nah sekarang kalau udah selesai Bapak Ibu tolong isi absennya. Sudah ada ya di chat. Sudah ada belum? Belum. Sudah, paling pertama. Pak Sam udah dapat berapa Pak? Saya baru, kalau dapat udah banyak, tapi kan saya baru melakukan sosialisasi ke 2 segmen. Segmen orang tua dan segmen orang tua wali santri ya, dan segmen GTK hari ini. Ya, tinggal nanti malam mungkin dengan DKM masjid. 3 Absennya sudah saya sampaikan, cuman waktu. ada Pak, absennya kirim lagi. Oh, kirim lagi, oke. Belum ada. Jangan diganti. Oke, siap. Saya kirim lagi absennya. Pak Sam, PPKM sampai kapan, Pak? PPKM sampai 1 Januari, Pak. 1 Januari atau 1 Agustus? 1 Januari. 2. Sorry. 2 itu kan PPKM yang level 3-4, tapi yang diperpanjang mikro, tunggu aja tanggal 2-nya. Kalau PPKM sampai Agustus. Yang 2 apa Pak? Kalau PPKM selamanya. Liur, padas liur. Yang liur tuh Pak Dodo yang liur. Kalau saya. Penalti, diperpanjang mulu, adu penalti ya. Level ya, geprek aja level. Ya, untuk mengantisipasi, ini kan sebenarnya targetnya itu adalah cat laporan itu kita masih jauh di bawah Jawa Tengah nih pelaksanaannya. Jadi kita mau menyalip itu artinya minggu sampai minggu sore besok itu teman-teman sudah ngisi laporan aplikasinya. Itu aplikasinya kalau di download nggak terlalu berat kok Pak, Bapak Ibu. Biar di daerah kita menang gitu ya. Mau ke siapa? Ke Ustaznya? Absen, enggak mau absen. Ini absennya udah di chat, udah keluar ya. Sudah kan? Sudah keluar di chat absennya. Sudah ada Pak. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada pertanyaan, monggo silakan bisa pamit ya. Kita perkuat hanya melalui WA nanti. Saya akan men-share, tunggu PowerPoint-nya di grup ya. Semua grup akan saya kirim. Saya lagi Cek. Ya, mati ya.